Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi ini kita bisa berkumpul di Masjid Sukajadi, dan sebagaimana yang dijanjikan kita akan membahas satu buku 175 jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, karya Syekh Naib bin Mamduh Al-Suud. Dan buku ini sangat bagus sekali untuk kita kaji, karena bicara soal jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena buku ini cukup tebal, tentu tidak bisa dalam beberapa pertemuan, tapi tidak mengapa sambil berjalan pelan-pelan, karena inti daripada thalabul ilmi adalah mencari pengetahuan, terutama untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum bicara tentang jalan-jalan ke surga, di sini pengarang menjelaskan tentang sifat surga dan kenikmatannya. Kita tahu bahwa surga itu ada dua. Ada surga di dunia dan ada surga di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, siapa yang tidak masuk kepada surga di dunia, maka selamanya dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Man lam yadkhulil jannata fid dunya lam yadkhulil jannata fil akhirah. Siapapun yang tidak bisa memasuki surga di dunia, maka dia tidak mungkin masuk surga di akhirat. Apa maksud perkataan ini? Maksudnya ketika ditanya Imam Ibnul Qayyim, apa maksudnya surga di dunia itu? Beliau mengatakan surga di dunia itu adalah itminanul qalbi. Allah memberi kepada hati kita ketenangan dan kebahagiaan. Dan hati itu baru bisa tenang dan bahagia kalau melakukan banyak amal saleh. Lah buku yang kita bahas ini 175 jalan ke surga ini adalah bicara tentang surga di dunia. Jadi kalau ibu bisa melaksanakan 175 jalan menuju surga, artinya kita sedang masuk ke surga yang ada di dunia, untuk wasilah masuknya kita ke dalam surga yang ada di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, seorang mukmin tidak mungkin kenyang untuk melakukan banyak amal saleh di dunia sampai betul-betul kedua kakinya mampu menginjak di surga.
Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah kaki kananku yang masuk surga, tapi kaki kiriku belum masuk surga, maka aku belum merasa aman sampai dua-duanya ku injakkan di surga, baru aku merasa tenang. Begitu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya orang itu masih di luar sorga, walaupun hanya satu garis saja, maka orang itu belum mendapatkan kenyamanan. Makanya Allah mengatakan ketika Allah bicara soal dialog dia kepada Adam dan Hawa, Allah katakan fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai setan itu mengeluarkan kalian berdua dari sorga wahai Adam dan Hawa, nanti kau akan celaka. Maknanya orang itu kalau sudah di luar sorga pasti dia celaka. Tetapi orang itu kalau di dalam sorga pasti dia akan bahagia. Masalahnya kita ini bukan terlahir di sorga, kita ini terlahir di dunia, di luar daripada sorga. Sehingga yang namanya kecelakaan itu masih menghampiri kita. Tapi kalau orang sudah masuk surga, tidak mungkin celaka, pasti bahagia. Makanya Allah mengatakan jangan kalian berdua sampai keluar dari surga, nanti kau celaka. Betul, ketika Adam sudah keluar dari surga, apa yang terjadi? Maka syaitan makin merajalela untuk menggoda Adam dan Hawa dan seluruh anak keturunannya. Sehingga ada yang menjadi pengikut syaitan, dan itu kebanyakan, dan sedikit sekali yang selamat dari godaan syaitan. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala atau hafidhahullahu ta'ala, mungkin beliau masih hidup ya, bahwa ada sifat-sifat sorga dan kenikmatan-kenikmatan sorga yang perlu kita ketahui. Kenapa? Kita perlu mengetahui gambaran sorga supaya kita makin rindu untuk masuk ke dalamnya. Walaupun demikian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehebat apapun saya atau ustadz manapun menggambarkan keindahan sorga, sorga itu tetap tidak bisa digambarkan. Sehebat apapun imajinasi seseorang menggambarkan sorga, sorga itu jauh daripada gambaran siapapun. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, kata Allah, sebuah kenikmatan di sorga yang tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, saking nikmatnya. Tetapi Nabi SAW karena dia pernah masuk ke dalam sorga, maka Rasul bisalah mensifatkan sedikit dari kenikmatan sorga itu, bukan semuanya, karena tidak bisa dibayangkan masalahnya. Lah yang sedikit inilah menjadi perangsang kita supaya tahu bagaimana gambaran sorga, walaupun gambaran yang saya gambarkan itu menyelisihi sorga yang sesungguhnya, tapi kita punya pengetahuan sedikit bagaimana sifat sorga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Sebelum saya baca beberapa dalil tentang sifat, mulai dari pintu sorga, kemudian cara penghuni sorga, dan begitu seterusnya, ibu harus paham bahwa sorga itu adalah satu tempat yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Ulama membahasakan sorga itu darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Sorga itu apa? Sorga itu satu tempat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah peruntukkan bagi
para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Jadi saya ulangi, sorga itu Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan untuk orang para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid. Karena keyakinan ahli sunnah menyelisih keyakinan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij mengatakan para pelaku dosa besar kalau masuk neraka tidak mungkin keluar dari neraka. Tapi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, para pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah langsung directkan dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah azab dulu di neraka. Setelah habis dosanya, baru Allah ambil dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah makna surga itu juga diperuntukkan untuk ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Dan surga ini sifatnya bertingkat-tingkat, bukan hanya satu tingkatan, tidak. Surga itu bertingkat-tingkat. Di dalam hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para penghafal Quran, berbahagialah ibu yang suka baca Quran atau menghafal Quran atau gemar dengan Quran. Kenapa? Karena nanti di surga orang-orang yang suka dengan Quran itu akan dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada mereka para pencinta Quran itu. Apa firman-Nya? Iqra warta warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca dan naiklah. Jadi ketika kita membaca Quran itu disuruh naik, dan Allah letakkan rop-rop semacam sayap di belakang punggung, kemudian kita terbang. Allah mengatakan baca, terbang. Tetapi tartilkan bacaan sebagaimana engkau mentartilkan bacaan Quranmu di dunia. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya dibaca di dunia, sampai di surga Quran itu akan dibaca, dan itu pula yang menentukan tingkatan kita di surga. Makanya Allah mengatakan bacalah Al-Quran, terbang sana, tentukan tingkatan, tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan bacaan Al-Quran di dunia. Karena sesungguhnya kata Rasul, yang menentukan akhir tingkatanmu di surga adalah ayat yang terakhir kau baca di dunia. Maknanya semakin banyak membaca Quran, semakin tinggi tingkatannya. Semakin malas membaca Quran, maka rendah pula tingkatannya. Maka jangan pernah malas untuk baca Quran. Itu yang menentukan tingkatan kita di surga. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini beristimbat bahwa tingkatan di surga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Jadi banyaknya tingkatan di surga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6.400 sekian. Itulah ayat dalam Quran itu. Berarti tingkatan di surga itu sekitar 6.400 sekian. Ini ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa tingkatan di surga itu bukan sejumlah ayat, tetapi sejumlah huruf di dalam Al-Quran. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tingkatan di surga itu tidak ada yang tahu kecuali Allah banyaknya. Tapi yang jelas satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Bayangkan. Dan luasnya surga juga seluas langit dan bumi. Luar biasa. Kita saja punya tanah 1 hektar sudah wah kalau di Batam nih Bu ya. Apalagi di Nagoya itu ya punya tanah 1 hektar udah kaya tuh. Ini surga seluas langit dan bumi, sekaya apa tuh orang tuh? Seluas langit dan bumi ya. Menunjukkan bahwa inilah kenikmatan surga yang Allah berikan kepada kita, bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian yang lebih hebat lagi dari surga ini,
kenikmatan sorga itu Bu, itu sifatnya bertambah. Kenikmatan sorga itu sifatnya bertambah setiap detik, menit, hari, minggu, bulan, tahunnya. Jadi setiap detiknya bertambah. Kalau kenikmatan di dunia pasti ada berkurangnya, tidak mungkin tidak berkurang. Sekarang ibu nih, kan ada masa-masanya ibu itu mungkin di atas popularitas, di atas ya mungkin puncak-puncaknya nikmat, tenaganya masih kuat, wajahnya masih cantik, badannya masih sehat ya. Tapi ada waktu-waktunya berkurang tuh ya, semakin bertambah usia kan Bu. Tidak mungkin usia ibu 60 tahun berbeda sama dengan usia ibu ketika 40 atau 30 tahun, kan beda Bu. Itu berbeda tuh, kenikmatan akan sedikit-sedikit dikurangi tuh. Jangan cerita fisik ya kan, cerita makan saja dikurangi. Makanya sering saya istilahkan, ibu kalau usianya masih 20-30 tahun, itu kalau makan tuh masih pakai mulut tuh, karena semua masuk. Tapi kalau sekarang ibu usianya sudah 50-60 tahun, itu makannya pakai otak tuh. Karena enggak semua masuk, ya kan? Makan ini kolesterol naik, makan itu darah tinggi naik, makan ini stroke nanti ya. Dari segi makan saja dikurangi itu. Minum juga sama. Kalau dulu minum es, minum yang manis-manis itu hantam saja, sekarang enggak. Air putih itu pun yang hangat kan itu ya. Itu pun dibatasi, kalau malam enggak bisa tuh banyak-banyak. Nanti kencing pula malam-malam. Jadi banyak itu, dari makan minum saja sudah terkurangi kan, apalagi tenaga. Tenaga sudah, kalau dulu kerja itu ya Bu, mau nyapu, mau ngepel, mau nyetrika, mau apa, nyantai saja. Sekarang bau nyapu sedikit sudah pegang pinggang, udah sakit pinggang kan itu. Udah itu ya, apalagi bekas habis dioperasi lagi kan. Nah, itu sudah rusak pula organnya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa kenikmatan di dunia itu pasti berkurang, tapi kenikmatan di sorga itu tidak akan berkurang. Dan ini ditunjukkan dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, ketika Nabi SAW bicara soal sukul jannah, bicara soal pasar sorga. Di pasar ada sorga Ustaz, ada ya, tapi bukan kayak pasar induk di Nagoya enggak. Perhatikan hadis Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inna fil jannati la suqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu rihus shimal fatahussu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdaztu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamalan fayaqulun antum wallah laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamalan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, sesungguhnya di sorga itu ada pasar yang didatangi penghuni sorga setiap hari Jumat. Kalau di dunia diistilahkan hari Jumat, kalau di sorga diistilahkan Yaumul Mazid namanya. Yaumul Mazid itu hari tambahan nikmat. Kemudian bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pun pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah indah, telah bertambah keindahan dan ketampanannya. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun sama. Setelah kedatangan kami dari pasar semakin bertambah indah dan juga cantik kalian. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Jadi di sorga itu ibu, setiap Jumat, baik laki-lakinya atau perempuannya, itu diberikan keindahan. Jadi kalau laki-lakinya ke pasar, kalau ibu-ibunya di rumah. Lah laki-lakinya ini
mereka ke pasar bukan untuk belanja, tidak ada jual beli di pasar itu. Mereka hanya untuk berjumpa dengan teman-teman mereka sesama orang-orang yang masuk surga di dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, liqaul ikhwan jala'ul akhar, jala'ul ahzan. Kata Umar bin Khattab, bertemu teman-teman adalah penghilang kesedihan. Jadi penduduk surga itu diberikan kenikmatan pikiran dengan cara apa? Dipertemukan teman-teman mereka. Jadi kalau teman-teman ibu ya biasa kayak di dunia kan diajak ke rumah. Kalau laki-laki kan diajak ke warung kan gitu ya. Jadi sebenarnya surga itu miniatur dunia. Kalau laki-laki kan lebih banyak ketemu dengan kawan di mana? Di warung kopi. Kalau ibu ketemu dengan kawan-kawan diajak ke rumah. Masak-masak kan itu ya Bu ya. Lah di surga kurang lebih seperti itu tuh. Jadi kalau hari Jumat laki-lakinya ke pasar berjumpa dengan kawan-kawannya, kalau perempuannya ya di istana itu diundangnya kawan-kawannya. Kemudian bicara soal urusan dunia. Bicaralah, masih ingat dulu saya ngaji di Sukajadi, ingat enggak? Kamu di samping saya sampai ngantuk-ngantuk tuh. Jadi nanti diceritakan tuh di surga. Lah nanti kalau pulang nih, bapak-bapaknya pulang dari pasar itu, maka sebelum pulang itu akan ada angin yang bertiup dari utara. Angin itu membawa debu, kemudian debu itu menghantam pakaian bapak-bapak dan juga wajah bapak-bapak yang sedang ada di pasar itu. Tiba-tiba berubah total. Semakin tampan, semakin kuat, semakin macho bahasa kitanya ya. Rupanya istri-istri mereka di rumah pun sama. Ya. Sama, makin cantik juga setiap Jumat itu. Makanya ketika berjumpa tuh kaget. Suaminya melihat istrinya kaget, istri pula melihat suaminya kaget. Dari sini kata para ulama, lihat bagaimana sifat sorga itu. Kalau bicara soal nikmat itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Itulah pasar sorga. Kalau pasar di dunia Bu, gak ada cerita bapak-bapak keluar dari pasar itu makin ganteng. Coba aja ibu bawa ke pasar bapak-bapak, nggak ada ceritanya laki-laki mau ngikutin ibu di belakang kan? Pasti nunggu di parkiran. Ah masuk sana, nih duit kan gitu ya. Karena ada was-was tuh bapak-bapak tuh. Kenapa was-was Bu? Kenapa dijatah kan? Nih kasih sekian juta masuk. Dia tunggu di parkiran atau nanti dijemput jam berapa keluar? Gitu Bu ya. Sebab kalau ngekor di belakang, nanti yang dicatat itu nggak dibeli, yang tak tercatat pula itu yang diambil. Kan makin stres tuh bapak-bapak. Itu pasar di dunia Bu. Kalau pasar di akhirat kan nggak seperti itu. Betul-betul keluar dari pasar itu makin cakep gitu ya. Lah ibu-ibu di rumah pun makin cantik. Maka bahasanya di sini bapak-bapak yang pulang dari pasar itu apa kata mereka? Laqad izdaztum husnan wa jamala. Loh, kenapa kau lebih cantik pula dari sebelumnya? Ya, kapan kau ke salon gitu? Di dunia kan ke salon dulu Bu. Kadang-kadang cocok, kadang-kadang nggak salonnya itu. Kalau di sorga subhanallah, di situ menunjukkan bahwa kenikmatan sorga itu bertambah. Atau contoh saja yang lain yang menunjukkan kenikmatan sorga itu bertambah. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, apa kata beliau? Inni la a'lamu akhir ahli nar khurujan minha wa akhir ahli jannah dukhulan minha. Kata Abdullah ibn Mas'ud, sungguh aku pernah mendengar Rasul, bahwa Rasul mengatakan tentang siapa yang terakhir keluar dari neraka, dia pula yang terakhir masuk surga. Ya jelaslah terakhir dari neraka, pasti dia terakhir masuk surga. Masalahnya ketika dia hendak masuk surga, pintu surga pula sudah ditutup. Ini yang terakhir keluar dari neraka ini, sehingga dia hanya bisa melihat surga itu dari celah-celah pintu. Kemudian dia menghayal dan mengatakan, ya Rabb adkhil jannah, ya Rabb masukkanlah aku ke surga. Masa aku hanya ngintip di pintu saja kata. Maka Allah mengatakan begini, menghayallah wahai hamba, menghayal, kira-kira kalau engkau ingin mendapatkan nikmat seperti apa nikmatmu, coba hayalkan. Akhirnya orang ini menghayal bahwa dia punya istana, dia punya ini, punya itu. Pokoknya sudah puncak khayalannya lah dia. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Menghayal saja. Pokoknya kata Allah, hayalkan sampai habis hayalanmu katanya.
Menghayal dia. Kemudian setelah menghayal, kata Allah, aku berikan 10 kali lipat dari hayalanmu. Itu yang terakhir masuk ke dalam surga, yang terakhir keluar neraka, dan terakhir masuk surga. Ketika dia menghayal, kata Allah, aku berikan kau 10 kali lipat daripada hayalan. Itu yang terakhir itu. Makanya ketika dia yang terakhir masuk surga itu merasa dia pula yang pertama masuk surga, karena nikmatnya luar biasa. Disangkanya dia yang pertama masuk surga, padahal itu yang terakhir tuh. Itu luar biasa tuh ya, orang masuk surga itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan apa? Bahwa kenikmatan di surga itu yazdad wa yazdad, bertambah, bertambah dan bertambah. Tidak ada kurangnya. Itulah bedanya surga dengan dunia ini. Dan di surga itu Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza dakhala ahlul jannah, idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin, inna lakum an tahyaw fala tamutu abada, wa inna lakum an tasihhu fala tasqumu abada, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada." Kata Nabi SAW, apabila penduduk sorga sudah masuk dalam sorga, ingat, orang kalau sudah masuk sorga nggak mungkin keluar. Tapi kalau orang masuk neraka memungkinkan keluar, kecuali orang yang ditakdirkan kekal di dalam. Tapi kalau orang sudah masuk sorga, mustahil dia keluar dari sorga. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang masuk sorga itu karena rahmat Allah, tapi orang masuk neraka itu karena keadilannya. Makanya ada memungkinkan keluar. Kata Nabi SAW, apabila penduduk sorga masuk dalam sorga, maka ada yang menyeru dengan berkata-kata, kalian akan hidup selamanya, tidak akan mati selamanya. Kalian akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit selamanya. Kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Dan kalian akan senantiasa merasakan nikmat dan tidak akan putus asa selamanya. Lihat, 4 kenikmatan penduduk surga itu. 1, kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati. Salah satu hal yang membuat orang stres di dunia itu, salah satunya apa? Mengingat kematian. Terutama ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Biasanya terbayang-bayang dengan kematian itu mesti ada. Kalau usia 20, 30 tahun, bagikan hidup selamanya tuh, nggak mikir mati. Usia-usia tanggung itu nggak akan mikir mati, Bu. Anak tanggung itu lihat trek-trekan di jalan, nggak mikir kalau ketabrak, kalau jatuh dia mati kan, Bu. Tapi kalau sudah usia 60 tahun sampai 70 tahun, itu pasti dibayang-bayang kematian. Itu pasti, tidak mungkin tidak, pasti Bu akan dibayang-bayang kematian. Nanti mikir tuh, jangankan lagi cerita kematian, terkadang terbayang-bayang susahnya dulu tuh. Nanti kalau saya sakit siapa yang merawat? Nanti kalau saya sakit siapa yang nunggui saya? Nanti kalau saya gini siapa yang kasih makan? Itu ada tuh perasaan kayak gitu orang tua. Terutama terbayang-bayang kematian, sehingga stres hidupnya. Makanya kenapa orang yang sudah tua itu anaknya harus pandai-pandai menghibur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila orang tuamu sudah sampai tahap tua, maka jangan katakan kepadanya kalimat atau membentaknya. Kan begitu Quran tuh. Karena masa-masa seperti itu masa-masa emosional tinggi. Disentuh sedikit saja marah. Nanti akan ibu rasakan tuh, emosional tinggi itu nanti kalau sudah tua tuh. Karena nanti akan dibalikan seperti anak-anak. Ya. Orang tua itu kalau sudah tua pasti akan seperti anak-anak. Makanya ngurus anak kecil masih lebih enak kan, Bu, daripada ngurus orang tua. Karena ngurus anak kecil itu masih ada lucu-lucunya, Bu. Kalau ngurus orang tua mana ada lucu-lucu, yang ada dongkol aja, kena marah aja, kena maki kan, Bu ya. Di situlah letak sabarnya. Ya. Dan kalau seandainya kita ini merawat anak, Bu, anak kita sakit, pasti kita khawatir kalau seandainya dia meninggal.
Tapi kalau ngurus orang tua, kebayang saja tuh kapan lah meninggal. Buat capek saja kan gitu ya. Kalaupun meninggal itu sudah takdirnya katanya. Kalau ngurus anak meninggal, kalau bisa saya aja ya Allah yang mati, jangan anak saya. Kalau orang tua meninggal ya memang sudah takdirnya, tidak mungkin saya aja yang mati. Ya, itulah bedanya. Makanya kenapa di sorga itu Allah berikan kenikmatan ini, nggak akan terpikir dengan kematian di sorga itu. Yang ada hidup, senang, nah, gitu di sorga. Ini kenikmatan pertama. Kenikmatan yang kedua kata Nabi SAW, kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit. Ya, kalau di dunia ini sakit sedikit saja stres, apalagi sakitnya banyak, apalagi sakitnya lama, apalagi sakitnya parah, apalagi sampai terduduk gitu ya di kursi roda, apalagi sampai terbaring tidak bisa bergerak. Masya Allah. Makanya sering saya katakan Bu, orang sakit itu terkadang bukan hanya sakit karena penyakitnya, tapi lebih sakit dari penyakitnya ketika sudah tidak ada lagi yang datang menjenguknya. Itu lebih sakit lagi itu.